Tahu nggak sih, setiap detik ada keajaiban yang terjadi di dalam tubuh kita. Hari ini, kita bakal menyelam ke sistem pengiriman pesan super cepat yang ngatur semua yang kita lakukan, kita pikirkan, dan kita rasakan. Yuk kita mulai? Coba deh, bayangin sesuatu yang simple. Kamu lihat secangkir kopi, terus kamu mutusin buat ngambil cangkir itu. Nah, gimana caranya? Sebuah niat yang nggak kelihatan di kepala kita bisa nyuruh otot tangan kita buat bergerak? Inilah misteri yang akan kita bongkar bareng-bareng. Buat ngerti itu, kita harus lihat tubuh kita ini kayak sebuah jaringan komunikasi raksasa. Jaringan ini kerjanya secepat kilat loh, ditenagain sama miliaran kurir super kecil yang nggak ada capeknya. Intinya tuh begini, semua yang kamu pikirin, rasain, dan lakuin itu sebenarnya cuma sinyal listrik. Sentuhan lembut di kulit, rasa pedas di lidah, bahkan ide-ide yang paling rumit sekalipun, semuanya itu cuma percikan listrik yang lagi warawiri di dalam tubuh kamu. Terus siapa dong yang nganterin pesan-pesan listrik ini? Nah, kenalan yuk sama pahlawannya, si neuron. Ini adalah sel khusus yang tugasnya emang buat bawa semua pesan penting ini ke seluruh penjuru tubuh. Oke, simpelnya gini, neuron itu adalah sel saraf. Dia itu kayak bata penyusun dasar dari sistem saraf kita. Tugasnya cuma satu, ngirim informasi. Dan caranya itu pinter banget. Dia pakai kombinasi sinyal listrik dan sinyal kimia. Strukturnya simpel kok. Dendrit itu fungsinya kayak antena buat nerima sinyal. Terus badan sel itu pusat komandonya yang ngolah sinyalnya. Dan akson ini kabel panjang buat ngirim sinyalnya pergi. Gampang kan? Penerima, prosesor, pengirim. Oke, sekarang kita udah kenal sama kurirnya. Yuk kita fokus ke pesannya itu sendiri. Kita bakal bahas sesuatu yang disebut potensial aksi. Gampangnya, ini adalah percikan listrik yang jadi jantung dari semua komunikasi di tubuh kita. Coba deh kita bandingin. Waktu neuron lagi istirahat, bagian dalamnya itu agak negatif, kayak baterai yang lagi standby. Tapi begitu ada sinyal yang datang, semuanya berubah. Neuron langsung nembak, muatan positif langsung membanjiri bagian dalamnya. Nah, inilah yang kita sebut potensial aksi. Prosesnya ini persis kayak efek domino, tapi super cepat. Semua dimulai waktu ada rangsangan di dendrit. Rangsangan ini bikin gerbang-gerbang di sepanjang akson kebuka. Ion positif langsung nyerbu masuk, muatannya jadi kebalik, dan ini nyiptain gelombang listrik. Gelombang inilah yang melesat di sepanjang akson. Klik-klik-klik, pesan terkirim. Seberapa cepat sih emangnya? Kecepatannya bisa sampai 100 meter per detik. Itu lebih ngebut dari seekor cita yang lari sekencang-kencangnya. Makanya, kamu bisa langsung narik tangan dari kompor panas, bahkan sebelum otakmu sempat mikir, aduh sakit. Efisiensinya luar biasa kan? Oke, sinyal listrik kita udah nyampe nih di ujung akson. Tapi sekarang ada tantangan terbesar di depan. Dia harus lompat ngelewatin celah ke neuron berikutnya. Gimana caranya ya? Coba bayangin, sinyal listrik ini udah mentok di ujung jalan. Dia nggak bisa asal loncat aja gitu. Nah, untungnya tubuh kita tuh punya solusi yang elegan banget buat masalah ini. Celah ini namanya sinapsis. Ini adalah ruang yang super kecil di antara satu neuron dan neuron lainnya. Karena ini benar-benar celah, ada ruang kosong, jadi listriknya nggak bisa nyebrang gitu aja. Dia butuh kurir jenis lain. Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Sinyal listrik tadi itu mendorong kantung-kantung kecil ke ujung neuron. Kantung-kantung ini lalu ngelepasin isinya, yaitu kurir kimia yang disebut neurotransmitter. Contohnya kayak dopamin yang bikin kita ngerasa senang, ke dalam celah sinapsis. Kurir kimia ini nyebrang terus nempel ke neuron berikutnya. Pas banget kayak kunci sama gembok. Dan sinyal listrik baru pun tercipta di sana. Nah, kutipan ini pas banget buat ngejelasinnya. Kalau potensial aksi itu pesan listrik, maka neurotransmitter itu kurir kimianya yang nganterin pesan nyebrangin celah. Jadi dari listrik diubah jadi kimia, terus diubah lagi jadi listrik. Cerdas banget kan? Oke, sekarang kita lihat lagi gambaran besarnya ya. Kita udah lihat proses super kecilnya, jadi gimana sih ini semua nyambung ke kehidupan kita sehari-hari? Proses yang barusan kita bahas, satu neuron nembak, itu terjadi miliaran kali dalam sekejap, menciptakan reaksi berantai yang nggak kebayang. Gabungan dari semua tembakan inilah yang menciptakan kesadaran kita, setiap pikiran, setiap perasaan, setiap gerakan. Jadi, dari satu sinyal kecil, jadilah kita, dengan semua kompleksitas pengalaman kita.
Oke, jadi kita rekap sedikit ya perjalanannya. Semua dimulai dari sebuah rangsangan atau stimulus. Terus, itu diubah jadi gelombang listrik yang namanya potensial aksi. Gelombang itu lalu lompat nyebrangin celah sinapsis dalam bentuk pesan kimia. Dan terakhir, pesan itu memicu neuron berikutnya untuk nembak lagi, ngulangin terus prosesnya. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menarik banget. Kalau semua sensasi, dari sentuhan sampai suara, itu sebenarnya cuma sinyal listrik dan kimia yang sama, terus apa dong yang bedain rasa sakit sama rasa bahagia? Jawabannya ada di cara otak kita menafsirkan jutaan sinyal ini. Nah, itu misteri untuk pembahasan kita selanjutnya. Jika video ini menambah wawasan kamu, dimohon untuk klik tombol like, komentar, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.